rekan-rekan, berjumpa kembali dengan Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membahas investment notes untuk bulan November 2022. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah subscribe untuk channel Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membahas data-data ekonomi yang keluar di bulan Oktober 2022 dan juga market update. Untuk bagian pertama, IMF melalui laporannya World Economic Outlook Oktober 2022 mengeluarkan report bahwa untuk memangkas kembali prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dari 2,9 ke 2,7, sedangkan untuk 2022 tetap di 3,2%. Ini merupakan pertumbuhan ekonomi terlemah sejak 2001, kecuali ketika Global Financial Crisis and COVID-19 pandemic. Untuk bagian negara yang dipangkas, negara maju dipangkas lebih dalam daripada negara berkembang, terutama untuk benua Eropa terkait dengan perang Ukraina-Rusia. Untuk global inflation sendiri, 2022 diperkirakan 8,8%, naik dari sebelumnya 4,7%, sedangkan di 2023 akan melandai di 6,5% dan 2024 di 4,1%. Untuk downside risk for global economy di tahun 2022 dan 2023, dengan adanya high inflation due to food and energy prices, mengakibatkan bank sentral akan menaikkan suku bunga, dan kenaikan suku bunganya kemungkinan akan lebih panjang dari yang diperkirakan sebelumnya, dan hal tersebut akan menyebabkan pada penguatan US dollar. Penguatan US dollar ini akan mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama, on trade side akan berdampak negatif kepada negara-negara yang sebagai importir karena akan lebih mahal, sedangkan untuk financial side akan menyebabkan beban utang yang lebih tinggi, terutama untuk developing countries, dan adanya capital outflow. Downside risk selanjutnya dari China, dengan adanya zero COVID policy, maka economic growth diperkirakan akan lebih rendah, dan juga adanya property sector crisis menambah perlambatan ekonomi, dan juga geopolitical tension yang terus menghambat international trade dan capital flow. Akibat dari downside risk tersebut, akan terjadi kontraksi real GDP untuk 2022-2023, dan di beberapa negara, ada 31 dari 72 negara, sekitar 43%-nya, sudah menunjukkan atau akan menunjukkan contraction real GDP to consecutive quarter atau disebut dengan technical recession. Untuk update data ekonomi dari Amerika Serikat sendiri, GDP tahun kuartal 3 2022 positif sehingga mengakhiri technical recession, sedangkan untuk PMI-nya sendiri sedikit mengalami penurunan. Untuk consumer inflasi masih 8% walaupun mulai melandai. Retail sales juga trennya cenderung turun. Untuk labor marketnya sendiri kemarin unemployment sedikit meningkat, dan juga non-farm payrolls-nya mengalami penurunan. Hal tersebut kemarin sempat memberikan sentimen positif bagi pasar modal karena pasar berekspektasi bahwa The Fed akan mulai menurunkan kenaikan tingkat suku bunganya. Untuk stock and currency-nya sendiri, untuk performance monthly-nya kemarin positif, sedangkan nilai USD-nya melemah, dan untuk 10-year bond-nya sudah di atas 4%. Untuk benua Eropa dan Inggris sendiri, inflasi belum menunjukkan perlambatan, masih dalam tren kenaikan. PMI-nya juga terus di bawah 50%. Unemployment-nya cenderung flat karena tight labor market. Untuk GDP-nya untuk Uni Eropa kuartal ketiga mengalami penurunan sesuai ekspektasi. Interest rate terus mengalami kenaikan. Sama dengan Amerika, untuk stock marketnya positif monthly-nya, sedangkan 10-year bond-nya sedikit melandai, terutama untuk UK.
setelah ada gejolak politik. Untuk China and Japan sendiri, China PMI manufacture-nya melambat untuk bulan Oktober, sedangkan Jepang relatif flat. Untuk consumer sendiri, inflasi trennya masih meningkat. Untuk GDP China kuartal ketiga kemarin rebound setelah mereka kembali membuka ekonominya, dan interest rate tidak ada perubahan, dan yield bond-nya cenderung flat. Untuk stock and currency-nya, untuk China dan Hong Kong negatif, sedangkan Nikkei positif. Mata uang masih melemah melawan dolar. Untuk komoditinya sendiri, batu bara saja mengalami penurunan cukup tajam karena adanya penurunan harga gas di benua Eropa karena pasokan gasnya sudah mulai terpenuhi, sedangkan brand CPO brand dan CPO naik cukup tinggi karena memang brand ada pemangkasan produksi dari OPEC Plus, dan CPO naik karena selain mengikuti brand karena ada gangguan produksi logistik di CPO Malaysia dan Indonesia. Untuk emas masih kemarin negatif karena ekspektasi kenaikan suku bunga dari The Fed sendiri yang cukup tinggi menjadi sentimen negatif untuk harga emas. Market update sendiri, sentimen yang akan mempengaruhi November masih kebijakan moneter The Fed, laju inflasi, konflik Rusia Ukraina, dan tingkat suku bunga BI. Untuk data indikator ekonomi Indonesia sendiri, PMI manufacture-nya masih di atas 50 walaupun sedikit turun karena ada pengaruh kenaikan BBM subsidi. Untuk consumer, inflasi Oktober lebih rendah dari September karena efek kenaikan BBM sudah mulai berkurang. Untuk GDP kuartal ketiga kemarin cukup baik, 5,72% year on year dan 1,8% untuk Q&Q. Balance of trade-nya kemarin September turun karena memang harga komoditas bulan September turun. Interest rate mengalami kenaikan. Stock and currency, saham masih melanjutkan naik tipis, sedangkan IDR masih melemah, dan year bond mengikuti US 10 year mengalami kenaikan di level di atas 7,5%. Untuk saham bulan November sendiri diperkirakan bergerak di 6.800 sampai 7.165, tergantung sentimen risk off masalah resesi maupun kenaikan suku bunga The Fed. Untuk sektor performance bulan Oktober, sektor energi masih menjadi nomor satu, sedangkan sektor teknologi masih negatif. Memang sektor teknologi kurang berkinerja baik jika tingkat suku bunga tinggi. Untuk kawasan Asia Pasifik sendiri, ada downside risk yang paling mempengaruhi adanya perlambatan ekonomi China, perlambatan ekonomi US dan Eropa, maupun global financial tightening. Secara umum yang paling mempengaruhi adalah global financial tightening, dilihat dari yang berwarna biru gelap. Pengaruh global financial tightening di Indonesia sendiri, jika di sisi dari penguasaan asing sebenarnya sudah mulai turun di kepemilikan saham maupun pasar obligasi, semuanya mengalami tren penurunan. Jadi kalau dari sisi capital outflow mungkin pengaruhnya terbatas, tetapi jika dilihat dari interest rate, mungkin pengaruhnya melalui interest rate maupun dengan penguatan US dollar. Pengaruhnya sendiri untuk misalnya sektor perbankan cukup penting karena sektor perbankan masih mendominasi pasar keuangan Indonesia. Jika dibandingkan dari sisi pembiayaan, perbankan di 4.500 triliun, sedangkan pasar modal hanya di 900-an. Bahkan Januari sampai September pertumbuhannya negatif, sedangkan perbankan masih positif karena loan growth-nya masih double digit. Kapitalisasi pasar juga IDX Finance nomor 1. Porsi 4 bank terbesar di pasar saham juga mencapai di atas 20%. Dan dari indeks mover sendiri, sektor perbankan masih teratas dalam mempengaruhi indeks. Dan
untuk kuartal ketiga dari laporan keuangan perbankan yang keluar, semuanya tumbuh double digit dari sisi laba bersih, sesuai dengan pertumbuhan non-growth yang double digit dan juga kenaikan suku bunga. Yang mengalami negatif hanya Bank Aladin dan Bank Neocommerce, yang bank digital. Dari sisi nilai tukar dan pasar obligasi selama Oktober, rupiah melemah hampir 2,4% di 15.200, bahkan sekarang sudah di 15.700 karena outflow yang besar di pasar obligasi mencapai 17 triliun, sedangkan di pasar saham 11 triliun. Di pasar saham kebalikannya ada inflow 11 triliun, tapi secara overall masih outflow. Untuk yield sendiri naik sampai di atas 7,6%, mengikuti US yang naik cukup tajam dari 3,6 bahkan sampai tertingginya di 4,2%. Kalau memiliki bond sendiri, untuk flow-nya asing masih net sell untuk Oktober, sedangkan perbankan, asuransi, dana pensiun, dan individual net buy, yang terbesar perbankan masih menjadi pemilik SBN yang terbesar di Indonesia. Sekian update ekonomi yang dapat kami share. Kesimpulannya untuk bulan Oktober, beberapa pertumbuhan ekonomi cukup di atas ekspektasi seperti US, China maupun Indonesia. Tetapi untuk 2023, IMF memperkirakan ada penurunan karena beberapa macam downside risk yang sudah tadi dijelaskan. Terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube Investing Asset Management. Selamat berjumpa kembali di kesempatan berikutnya.